Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulai ikhwan kajian kitab Sunan Abi Dawud bab fil wudu'i minan naum. Bab fil wudu'i minan naum. Bab wudu disebabkan tidur. Apakah tidur merupakan pembatal wudu atau bukan? Insyaallah kalau ini insyaallah paham nih. Kalau yang tadi udah mumet-mumet sekarang lebih clear insyaallah. Kita ada beberapa hadis di Sunan Abi Daud dalam bab ini, bab fil wudu'i minan naum. Hadis ke 199 bukan di situ ya, kan? Padahal ini akhir bulan loh, Alwi. Enggak, Sunan Abi Daud. Kemarin soalnya Nasai kemarin. Hadis 199. Hadatsana Ahmad bin Muhammadin bin Hanbalin, dari Ahmad bin Hanbal. Hadatsana Abdul Razzaq, hadatsana Ibnu Jurayj, akhbarani Nafi', hadatsani Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sughila anha lailatan فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. Dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar bahwasanya pada suatu malam Rasulullah SAW disibukkan dari salat Isya karena persiapan perang. Disibukkan. Syughila anha lailatan. Disibukkan suatu malam tersebut dari salat Isya karena persiapan perang. Fa'akhkharaha, maka beliau pun mengakhirkan pelaksanaan salat Isya. Jadi salat Isya ikhwan sebenarnya berjamaah maksudnya. Kalau memang pada lagi sibuk boleh diakhirkan, bahkan lebih afdal. Ya, cuman diakhirkannya ini kalau dari contoh Nabi SAW, kalau di zaman kita tidak ada yang melebihi jam 10. Enggak sampai jam 12, enggak. Itu mah tahajud nanti. Jadi sampai segitu. Sepertiga malam pertama. Ya, cuman mana yang lebih afdal sekarang ikhwan? Salat Isya di awal waktu berjamaah atau salat Isya di akhir ditunda? Kalau melihat siklus kehidupan sekarang, ya tentu enggak bisa salat Isya ditunda ikhwan. Antum punya masjid misalnya, masjid namanya Thariqul Hidayah misalnya, ya. Di masjid tersebut menerapkan sesuai sunnah Isya diakhirkan. Tapi gini, Rasulullah SAW mengakhirkan atau mengawali Isya itu melihat konteks sahabat ketika itu. Kalau sahabat udah berkumpul di awal Isya, maka beliau mengawali Isya. Awal waktu. Tapi kalau beliau melihat para sahabat ada yang masih pada di rumah atau masih sibuk atau apa, maka beliau menunda agak malaman dikit. Gitu ya. Misal ada masjid Thariqul Hidayah. Imamnya kemudian menetapkan, aduh masih belum datang nih jemaah, ntar dah. Ada kumpul 50 orang baru kita sholat Isya. Ntar jam 9. Terjadi nggak ya kayak gitu kira-kira? Nungguin jemaah sampai jam 9 malam. Yang ada jemaah pulang atau jemaah datangan? Pulang semua, nggak ada yang mau sholat sampai jam segitu. Jadi siklus kehidupan sekarang beda, gitu loh. Orang butuh besok kerja, ya, mau pulang, mau tidur lebih awal dan seterusnya. Ya, jadi nggak diterapkan sekarang. Tapi kita lihat di sini, sughila anha lailatan fa'akhkharaha. Ya, Rasulullah akhirkan nih, tangguhkan nantian dikit dah. Nantian dikit. Hatta raqadna fil masjid, sampai kami ini regut. Regut itu tiduran. Ya, sampai kami tiduran di masjid. Ar-raqad yaitu an-naum. Ya. Tapi tidur ini banyak, tidur di sini, tidur di masjid ada beberapa ihtimal. Bisa saja sahabat-sahabat ini tidurnya dengan kondisi mutamakin,
Apa itu mutamakin? Nah, mutamakin kayak kita sekarang. Ya, yang disebut mutamakin itu berarti ketika nancep di bumi. Yang mutamakin. Entah Anda selonjoran kayak gini kakinya atau sila, pokoknya mutamakin. Ini mutamakin. Dan Pak Neman itu paling ahli dalam masalah ini. Ya, jadi ada rukud mutamakinan. Ya. Tapi ada ihtimal juga rukud dengan muttaji'an, yaitu berbaring. Bisa, tapi di sini nggak ada keterangan, gitu loh. Tsumma raqadna hatta raqadna fil masjid. Ini juga ada istinbat dari sini, diperbolehkan tidur di masjid. Baik tidurnya duduk ataupun rebahan. Berarti para sahabat itu nunggu sholat sambil rebahan atau mungkin duduk, nggak tahu. Pokoknya tidurlah mereka tidur. Nah, lantas kenapa sekarang kok dilarang tidur di dalam masjid? Nah, itu dia masalahnya. Nah, bagus nggak larangan tersebut, ikhwan? Nggak, kalau misalnya antum punya masjid nih, Rafi, kalau antum punya masjid, antum akan membuat larangan gitu nggak? Nggak. Habibi? Nggak. Jupri? Ini siapa namanya sih? Hah? Bekti. Bekti? Tadi pertanyaan apa nih, Bang? Kalau misalnya Bekti nanti bangun masjid nih, mewah insya Allah, punya kekayaan masya Allah, berkah insya Allah, terus bangun masjid, mau nggak buat larangan, dilarang tidur dalam masjid? Enggak, ini apa nih maksudnya? Enggak gini apa nih? Enggak mau buat larangan itu. Pak Abu Ibnihi, kira-kira gimana Pak? Dilarang tidur dalam masjid. Sampai kalau bikin masjid bakal menerapkan itu enggak? Enggak. Mungkin? Alawi? Pak Abu Lahi? Enggak. Pak Samir? Pak? Tidak. Enggak. Enggak. Karena ada pelajarannya ya. Iya. Muskilahnya nanti kalau misalnya jemaah ngiler di situ ada karpet ngiler. Gimana kira-kira? Hah? Enggak lah. Enggak apa-apa. Tapi mengganggu jemaah, Pak. Terjemah pas. Enggak bisa. Dilarang ngiler enggak bisa. Orang nggak bisa dilarang ngiler. Ngiler itu kan nggak sadar. Pakai masker biar dia tertabung di masker. Dilarang tidur di masjid kecuali pakai masker, boleh tidur di masjid. Itu jadi bahan tertawaan orang nanti di masjid. Apa sih gitu kan? Gimana? Kalau ada pribadi, ada nggak apa-apa tidur di masjid. Tapi nanti ngiler gimana? Ya itu tugas DKM. Untuk nyiram, bukan untuk menciumnya, menyiramnya gitu. Pakai apa gitu kan? Ya tugas DKM. Kalau nggak mau diberi tugas ya nggak usah jadi DKM kan? Nggak usah di marbot gitu loh. Kan tugasnya untuk kemakmuran masjid gitu kan? Gitu. Kalau ana ya. Maka sangat disayangkan kalau misalnya ada masjid yang melarang orang tidur di dalamnya. Ya. Tapi saat ada orang-orang yang cuma pengen tidur doang di masjid, ke masjid cuma pengen ke WC-nya atau tidur doang gitu loh. Sholatnya enggak. Tetap biarin aja mereka. Siapa tahu dapat hidayah suatu saat. Kan gitu kan? Gojek kan biasanya gitu. Gojek ya. Daripada mereka duduknya di tepi jalan sambil ngerokok gitu kan, mendingan di masjid. Tapi jangan ngerokok juga di masjid. Kalau itu boleh dilarang ya, karena ngotorin. Oke, isi. Ya, silahkan tidur apa di terasnya atau di dalamnya, fadhol. Cuman memang kalau misalnya dikhawatirkan ada madarat, ya, misalnya dikhawatirkan kotor atau nanti ngompol kayak gitu, atau apalah, buang sampah sembarangan atau dilarang makan di masjid, padahal boleh aslinya, tapi dikhawatirkan itu sangat mengganggu orang dan mengotori masjid, maka ya silahkan. Cuman kalau anak pribadi nggak masalah. Kalau misalnya anak jadi ketua DKM-nya, kalau misalnya kotor,
tugaskan marbot untuk membersihkan, kan gitu ya. Kan itu memang tugasnya kan. Gitu. Dan mereka digaji untuk itu gitu loh. Ya. Rasulullah SAW dulu ada seorang perempuan tua, ya, yang dia jadi marbot masjid. Tugasnya itu membersihkan masjid terus. Ada seperti itu. Ya begitu. Taib. Hatta raqadna fil masjid. Kita tiduran di masjid. Tsumma staiqadna, kami pun bangun. Tsumma raqadna, tidur lagi. Tsumma staiqadna, kemudian bangun. Tsumma raqadna, tidur lagi. Jadi udah berapa? 2 kali bangun itu. Dan ini menunjukkan apa, tidur beneran, bukan sasaran kayak nyantai sambil ngobrol-ngobrol gitu. Enggak. Buktinya tsumma staiqadh. Istiqadh itu kan berarti kan bangun dari tidur. Bukan bangun dari posisi tidur, bangun dari tidur. Tsumma kharaja alaina, kemudian Rasulullah SAW barulah keluar menuju kami, menemui kami. Faqal laisa ahadun yantaziru sholata ghairakum. Tidak ada seorang pun yang menunggu salat selain kalian. Ya, atau ke dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang sama. Innan nasa sallu wa akhadhu madaji'ahum wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salah. Dalam riwayat lain ya, riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya orang-orang udah pada sholat, kata beliau. Orang-orang udah pada sholat. Jadi ada jemaah lain di tempat lain, dan itu dalam persiapan perang Tabuk. Persiapan perang Tabuk. Apa persiapan perang pokoknya. Ada jemaah lain di tempat lain, mereka udah sholat. Dan mereka telah mengambil madaji', udah siap-siap bobok, ya, siap-siap tidur. Tapi kalian itu masih lan tazalu fi salatin, kalian masih berada pada salat selama kalian menunggu salat. Apa maksudnya berada pada salat? Yaitu kalian masih terus mengalir pahala salat. Bukan berarti kalian masih salat, enggak. Kita ini kalau misalnya masuk masjid di al-waktu, ternyata subuh nih, misalnya kalau di tarik berapa menit tarik? Masih hijau berapa menit? 17 menit ya. Azan subuh. Udah masuk, kemudian sholat 2 rakaat. Kan nunggu tuh sekitar belasan menit, nunggu sampai qomat. Itu sebenarnya di sini sebagaimana di dalam hadis lain disebutkan antum masih berada dalam sholat. Maksudnya antum mendapatkan pahala sholat sepanjang menunggu itu. Iya. Sampai antum sholat subuh sama imam. Ya begitu. Jadi maksudnya adalah masih ada dalam sholat, maksudnya antum berada pada pahala sholat sepanjang antum nunggu itu. Apalagi zaman itu nungguin Nabi SAW datang. Nah kata Nabi, orang-orang udah pada istirahat, udah pada sholat. Antum yang di sini nih, di masjid, ya masih aja pada apa? Nungguin sholat isya. Padahal di tempat lain, masjid lain sudah pada sholat. Atau di rumah-rumah udah pada sholat. Tapi kamu masih nungguin, berarti kamu dapat pahala. Sejak awal kamu nunggu, sampai sekarang pahala sholat kamu dapat. Gitu ya. Baik. Tapi di sini ibrahnya apa? Yang di bab ini, untuk bab ini, yaitu ibrahnya bahwasanya tidur tidak serta-merta membatalkan sholat. Anda nggak mengatakan tidur nggak membatalkan sholat, nggak. Anda mengatakan tidur tidak serta-merta membatalkan sholat. Gitu dulu. Hadis berikutnya, hadatsana Syadz bin Fayyad qala hadatsana Hisham ad-Dastawai an Qatadah an Anas qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isha al-akhirata hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu al-isha al-akhirah. Ikhwan, al-isha al-akhirah ada 2, al-isya al-ula sama al-isya al-akhirah. Al-isya al-ula itu maghrib. Al-isya al-akhirah itu isya yang kita memahami. Jadi istilah isya ada 2, karena dua-duanya di waktu asya, yaitu di waktu asya, di waktu malam. Maghrib itu isya pertama. Isya al-akhirah itu isya yang kita kenal. Ya, mereka menunggu isya yang kedua, yaitu salat isya. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala, kalau ngantuk tuh kepala.
Ya. Itu takhfiq, khafaq. Ya, berarti ini mereka tidur cuman dalam keadaan apa? Duduk. Tsumma yusalluna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka salat dan mereka wudu. Afwan. Mereka salat, mereka tidak wudu. Mereka salat, mereka tidak wudu setelah tidur ya palanya matuk-matuk itu karena ngantuk gitu. Di sini syahidnya nih. Ya. Dalam hadis qala Abu Dawud wa zada fihi Syu'bah dari Qatadah, di sini ada tambahan dalam hadis lain, kunna nakhfiqu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini apa sih kayak gini jatuh-jatuhan palanya itu apa namanya? Hah? Tekluk. Hah? Ngangguk-ngangguk. Iya. Kalau itu emang namanya ngangguk-ngangguk, berarti Pak Neman itu orang yang paling paham terhadap semua pelajaran anak. Tabayun ya, antum ngangguk-ngangguk karena apa nih gitu kan? Kami ngangguk-ngangguk pas di zamannya Rasulullah SAW, ya gitu. Tapi mereka tidak wudu, langsung sholat. Berarti apa ya? Ada istinbat di sini. Kalau tidurnya duduk, ya duduk gini, walaupun kayak gini, itu tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Tapi Anda pikir, walaupun itu adalah tidur, cuman bukan tidur yang betul-betul dalam. Kalau tidur yang dalam, itu nggak ngangguk-ngangguk ya, kawan. Ya kan? Udah, istiqomah aja itu. Terus gitu duduk, sampai ngecas dia. Ya. Ana pernah di Ma'had itu Jumatan. Malah Ana waktu sekolah dulu. Malah nggak fokus di khotib Ana. Ana ngeliatin temen. Palanya nunduk, Masya Allah, khusyuknya luar biasa. Ngeces itu sampai cesannya itu kayak timbaan yang mau jatuh nggak mau naik nggak jadi. Jadi gagal fokus itu. Nah, yang ini naum amik ini batal wudunya. Batal wudunya. Ini yang disebut sebagian ulama batal wudunya. Kalau tidurnya sampai sebegitunya batal wudunya. Apalagi kok sampai ngelindur. Ya, ngigo. Ya, khotib Jumat khutbah, dianya khutbah juga, kan? Nah, ini berarti kan apa? Berarti udah dalam tidurnya. Nah, seperti batal wudunya. Ya. Kenapa batal? Karena potensi keluar hadas atau potensi berhadas itu besar tanpa dia sadar. Iya. Walaupun tidurnya duduk, iya. Jadi ibrahnya sepertinya bukan di duduk, bukan. Tapi ibrahnya tuh seberapa dalamnya dia tidur. Kalau orang takhfiq ru'usuhum, ya masih kayak gini-gini, itu belum tidur pulas. Ya barometer tidur pulas apa? Ngorok. Nah ini jelas. Lagi kajian ngorok ya. Masya Allah. Nggak ada di sini, nggak ada. Ngelindur. Ini Pak Neman ini kayak gini belum tentu dia nggak tidur. Mungkin lagi tidur tapi ngelindur. Ya, ngeces. Ya gitu, ngeces. Nah ini barometernya. Tapi kalau masih kayak gini-gini terus kadang kaget sendiri, itu masih belum disebut tidur amik, belum. Kalau tidur dalam itu sampai nggak sadar, mungkin dirinya ngapain nggak sadar dia. Ada Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani pernah cerita di Masjid Hijau. Di kajian Bulughul Maram dulu sebelum. Ada seorang bapak-bapak, ya, lepas lagi khutbah Jumat kan, lagi Jumatan, duduk, terus tidur itu bapak tuh, tidur enak banget, anteng gitu. Nah sampingnya kan ada juga, sampingnya ikhwan gitu kan. Pas lagi tidur, bapak-bapak tersebut tidur pulas gitu sambil duduk, kentut dia, keluar suaranya, nah gini kan. Ada lah suaranya kedengeran gitu, bukan cuman baunya doang. Jadi bukan sirri, jahri gitu. Nah, kemudian kan lagi Jumatan gini kan kita jangan mentanbih kan, bangun kentut ente tadi, nggak ngomong gitu. Nunggu apa? Nunggu qomat kan? Maka Allah dibangunin, Pak bangun Pak. Oh iya. Wudu Pak. Oh, wudu kenapa? Saya nggak batal. Tadi kentut. Oh enggak, saya nggak kentut, saya nggak ngerasa kok. Iya kan?
Berarti walaupun duduk gini, tapi masih bisa potensi untuk berhadas gitu loh. Makanya ibrahnya bukan di duduk atau rebahan. Ibrahnya tidurnya dalam atau enggak, itu ibrahnya. Baik, lanjut. Kemudian hadatsana Musa bin Ismail wa Daud bin Syabib qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit al-Bunani anna Anas bin Malik qala uqimat salatul isya'i faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna li hajah faqama yunajihi hatta na'asa al-qaum aw ba'd al-qaum thumma shalla bihim wa lam yadhkur wudu'an. Nah ini dari Anas bin Malik, ini dari Bukhari Muslim juga nih. Uqimat salatul isya, udah dikomatin. Nah, tahu nggak uqimat maksudnya apa? Udah komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dah, komat. Faqama rajul. Ada seorang pria berdiri kemudian. Ini pas salat isya nih. Mau salat isya nih. Udah mau salat isya. Ada Rasulullah imamnya. Bilang orang, ya Rasulullah, saya inna li hajah. Saya pengen menunaikan hajat gitu. Ya. Tukang tahu sampai sini, Pak. Ada silaturahim diteror sama tukang tahu sampai sini dapat lagi tukang tahu. Iya, tahu gitu ya. Itu sampai sini. Ya Masya Allah, dikejar juga sampai sini ya. Tukang roti ada nggak Pak di sini, Pak, tukang roti? Itu lebih berisik lagi tuh, Pak. Ada. Emang lah. Masya Allah. Sekali cari sini, kalau bisa, kalau ada jalan di kebun, lewat kebun dia tuh. Ya Rasulullah, inna li hajah, saya pengen menunaikan hajat. Faqama yunajihi hatta na'asal qaum. Maka kemudian di sini mana tadi? Maka kemudian di sini hajat di sini bukan buang air. Tapi saya pengen menunaikan hajat, maksudnya saya menunaikan hajat, kebutuhan. Hajat di sini kebutuhan. Maka di sini Rasulullah pun berbincang dengannya. Ya, faqama yunajihi, bermunajat. Munajat maksudnya berbincang, bercengkrama, berbincang, berduaan dengan orang itu. Paham gak ya kawan maksudnya? Nih misalnya masih silaturahim nih. Ya. Yang komat, misalnya marbot komat, Allahu Akbar, nah imamnya kan ana. Kemudian ada Pak Khairul misalnya, Sat, ana ada perlu sebentar mau pertanyaan Sat gitu. Udah komat. Oh iya, kemudian ana sama Pak Khairul berdiri berdua di dekat mimbar ngobrol gitu. Makmum yang lain ngapain terus? Ya diam, kan gitu. Maka kalau sahabat itu peristiwanya gitu. Hatta na'asal qaumu au ba'dul qaum. Sampai sebagian orang nungguin ini kapan nih Rasulullah nih salatnya nih. Sampai mulai ngantuk mereka. Pada duduk kan, mulai ngantuk gitu. Maksudnya pada duduk kan, nunggu Rasulullah sama sahabat ini lagi ngobrol nih. Padahal udah komat gitu loh. Ya. Nunggu. Ada yang ngantuk tidur gitu, ngantuk. Na'asa di sini ngantuk ya. Ngantuk. Tsumma shalla bihim walam yadhkur wudu'an. Kemudian salat. Akhirnya Rasulullah yuk salat tuh, kelas. Salat dan enggak ada yang wudu lagi. Ngerti enggak ikhwan maksudnya? Kebayang enggak? Hah? Nih contoh. Nih, kita salat berjamaah sini. Maghrib mau buka puasa, habis buka puasa nih misalnya Ramadan kan. Udah buka puasa, dah kita mau salat di sini maghrib bareng-bareng. Kemudian Habibi qomat, Allahu Akbar, syallallahu. Nah, setelah selesai qomat, Alwi kemudian nanya kan, Ustaz, bentar Ustaz, ada sesuatu Ustaz, bentar. Ngobrol kemudian Alwi yang mana? Yang lain tadi yang mau diri duduk lagi. Nunggu lama ngantuk ya nuas gitu. Nah, baru setelah 10 menit Anda ngobrol sama Alwi, baru ayo sawu sufakum. Lurus rapatkan barisannya gitu. Dan antum semua mulai berdiri dan sholat. Enggak pakai wudu. Gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya boleh, seperti itu boleh. Ini juga menunjukkan bahwasanya keputusan mulai sholat itu imam. Bukan timer. Anda khawatirnya kebidahan zaman sekarang timer nih. Pokoknya kalau udah timer tuh, buru-buru. Sebenarnya nungguin imam. Makanya orang-orang banyak yang nggak paham maksudnya, nggak paham dan nggak mau paham. Dikasih pemahaman nggak mau tahu.
Dikasih dalil nggak mau dalil. Maunya yang penting pemikirannya atau pemikiran masyarakat enaknya gimana. Dalil yang penting dulu. Gitu. Jadi bukan timer, nungguin imam. Tapi kalau imamnya telatan terus ya repot juga ini. Ya, tapi kalau isya boleh telat. Cuman zaman sekarang kan beda. Jadi imam datang, imam yang mutusin komat, gitu loh. Panjul komat, gitu kan. Si panjul komat habis itu. Walaupun bukan DKM, tapi dia imam memang, imamnya. Mau ketua DKM, mau DKM-nya presiden siapapun, imam yang berkeputusan untuk mendirikan sholat. Bahkan dalam hadis lain riwayat Bukhari, jangan kalian berdiri walaupun udah qomat, jangan kalian berdiri sebelum kalian melihat imam. Jangan kalian berdiri sebelum kalian melihat imam. Ya. Tadi malam Anda sholat mana ya? Oh, tadi malam enggak, kemarin asar Anda sholat di Kalibata. Ya. Udah timer nih. Bunyi kan timer. Ini udah qomat kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imamnya belum datang. Enggak, sholat Isya kalau salah. Enggak, Fon, sholat Maghrib. Udah, yang benar sholat Maghrib benar. Di Kalibata. Kan banyak tuh jemaahnya tuh. Imam belum datang. Qomat tuh. Udah, apa yang terjadi ya? Ya bingung. Antum kalau ngeliat ikan lele tambak, tuh kayak gitu tuh. Bingung, orang-orang bingung. Oh, saling dorong-dorong. Udah, saling kayak gini-gini. Siapa yang menjadi imam? Bingung orang-orang. Ini gara-gara timer nih. Ya. Imamnya juga terlambat salahnya. Tapi gitu, jadi sebenarnya imam. Cuman sekarang itu lebih ke apa? Kok nggak ngacu timer, kok nggak DKM. DKM dulu. Gitu. Atau kadang-kadang mukul-mukulin ini. Ya komat kemudian. Imamnya mana? Bingung. Itu pernah terjadi di Masjid Thariqul Hidayah itu. Iya, inilah. Aduh, salah nih. Ya. Kemudian dengan sanadnya dari Qatadah, dari Abu Aliyah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasjudu wa yanamu wa yanfukhu thumma yaqumu fayusalli wa la yatawadda. Bahwasanya tapi ini hadis dhaif. Di situ di apa? Dhaif kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud, tidur, kemudian yanfukh. Apa artinya yanfukh ini? Yanfukh di sini maksudnya sebenarnya kayak mendengkur. Kayak mendengkur gitu, mengeluarkan suara. Tsumma yaqumu, kemudian berbangkit, kemudian salat dan tidak wudu. Artinya beliau tidur sampai ada suara tidur ya. Gitu, ya. Yanfukh. Kemudian bangkit, enggak sampai ngorok gede, enggak. Yanfukh tuh sampai gimana ya? Ada suara lah gitu. Enggak, tapi enggak gede. Anda pernah daurah kayak gitu tuh, ada daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili waktu itu. Antar asatidzah nih, ratusan asatidzah sunnah. Kan enak tuh suara saya, adem gitu aduh, tiba-tiba ada suara gitu. Itu nggak tahu berasal dari mana itu. Kita langsung nih, ini siapa Ustadz kayak gini nih, parah ini. Atau makhluk astral gitu. Nggak tahu tuh ada kayak gitu. Nah itu yanfukh, tapi itu gede suaranya. Insya Allah Rasulullah nggak seperti itu. Kemudian yakum, berdiri, salat dan tidak wudu. Faqultu lahu shallaita wa lam tatawadda qad nimta. Ya Rasulullah, engkau udah salat. Engkau tadi barusan salat padahal engkau tidak wudu, padahal engkau itu udah tidur loh Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, innamal wudu'u ala man nama muttaji'a. Sesungguhnya wudu itu cuman untuk orang yang tidur dalam keadaan muttaji', yaitu apa? Berbaring. Adapun beliau kan dalam keadaan duduk. Walaupun udah tidur sampai agak sedikit bersuara gitu. Ya. Fa innahu idza taja'a istarkhat mafasiluh. Kalau misalnya dia tidur dengan berbaring, maka seluruh persendian tuh loyo. Memang benar sih. Iya.
Antum ngerasain persediaan loyo itu lemes kan kalau tidur berbaring. Kalau tidur duduk kan enggak. Tetap ada ketegangan sedikit. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Dan Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, mereka juga memakai hadis ini di antara hadis ini yang dipakai oleh Syafi'iyah untuk menentukan bahwasanya tidur duduk mutamakin tidak membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'iyah. Kecuali mutamakin yang senderan. Ya, di kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi disebutkan tuh. Dan disebutkan bagaimana tahdidnya kalau misalnya mau kan ini senderan, tidur senderan nih. Bagaimana mengetahui barometer tidur senderan yang membatalkan wudu sama enggak? Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan dilihat dari seberapa i'timadnya dia ke senderannya dia tersebut, seberapa nyendernya dia. Kalau nyendernya dia total full, batal itu wudunya. Tapi kalau nyendernya itu masih bisa bertahan, nggak batal wudunya. Paham nggak, ikhwan? Ya, jadi ini kan sender nih. Misalnya nyender di mana gitu. Orang lagi dengar khutbah Jumat sambil nyender terus tidur. Bukan di tembok. Ya, di apa senderan lah gitu. Nah, kalau misalnya, nih lihat bagaimana caranya mengetahui dia tuh batal atau enggak wudunya. Sendernya singkirin. Set. Kalau dia sender singkirin, terus jatuh, wah ini berarti nih tidur nyenyak nih. Dalam mazhab Syafi'i apa? Batal wudunya. Tapi kalau misalnya dia nyender terus tidur gitu. Terus habis itu sendernya digeser, prek. Dan dia tetap kayak gitu, wali. Bukan wali. Enggak mazhab Syafi'i enggak ngomong gitu. Maksudnya berarti dia enggak batal wudunya. Kenapa? Karena dia masih bisa digeser terus dia masih bisa gini. Nah, ini berarti dia masih ada pertahanan dia. Ya, masih bagus, masih belum tidur full gitu. Maka enggak batal wudunya. Ala kulli ini hadis dhaif, ikhwan. Ibrahnya kembali ke yang tadi Anda sebut, yaitu ibrah di seberapa dalam dia tidur, ya. Kemudian ini hadis munkar, ya. Antum menyebut nama anak kenapa? Hasan. Enggak, yang bawahnya ada. Ya. Tapi kemudian kita 203 ya. Nah, langsung 203 aja. Karena sebelumnya ini asar, ya sebelumnya asar aja. Kemudian dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, wika'us sahhi al-ainan, faman nama falyatawadda. Apa artinya? Ini hadis cukup populer loh ini. Yaitu tali, maaf ya. Wika'us sah di sini tali bokong, tali pantat, ya. Al-ainan, kedua mata. Artinya kedua mata inilah sebagai holder untuk bawahnya kita. Faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur hendaklah dia wudu. Maksudnya adalah kalau kita tidur maka talinya los gitu loh. Maka ya ready, siap untuk bersuara gitu. Maka kalau di antara jemaah sini yang sering kentut sembarangan, berarti tidurnya sering. Bukan, ya kan ya Pak ya? Kan gitu Pak ya? Iya. Jadi udah los ya, udah los, atau bahasa Jawanya ada yang udah dol gitu loh. Nah gitu. Tapi hadis ini didhaifkan oleh ulama. Bahkan disebut munkar hadis ini. Ala kulli hal khilafiyah dalam masalah ini banyak ya, tapi mau lebih singkatnya ana lebih condong kepada pendapat yang ibrahnya di seberapa dalamnya tidur itu. Kalau dia memang tidur nyenyak, maka batal. Kalau dia tidur setengah-setengah, masih agak sadar, masih bisa melihat, mendengar, maka insya Allah itu tidak batal insya Allah. Ya cukup itu aja insya Allah. Nggak ada pertanyaan insya Allah ya? Cukup ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.